Indonesia sebagai negara maritim dengan luas wilayah perairan di Indonesia lebih luas dari daratan, penuh akan sumber daya alam di bidang kelautan yang sangatlah besar. Lantas, siapkah kita untuk melaksanakan ekonomi biru yang mana diperlukan kesiapan yang serius dalam pelaksanaannya? Kami dengan bangga setuju dengan pernyataan MOSI sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Ekonomi biru merupakan rancangan optimalisasi sumber daya air untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan keanekaragaman hayati laut dan ekosistem laut untuk ekonomi. Penerapan ekonomi biru membutuhkan banyak keterlibatan multisektor dengan arah dan platform yang jelas. Untuk mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan Indonesia agar menjadi negara maritim yang maju. Kenapa hal ini perlu dibahas? Diperlukan adanya biaya yang besar dan kesiapan yang serius dari pemerintah mengingat kondisi kita yang belum siap bagi pelaksanaan ekonomi biru. Baik secara sumber daya manusia, teknologi, hal ini perlu sangat diperhatikan agar tidak menjadi bumerang bagi kelestarian alam laut itu sendiri. Teknologi para nelayan yang masih tergolong kuno. Kondisi perekonomian dan sosial nelayan itu sendiri juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan ekonomi biru. Banyak ditemukan para nelayan maksudnya, bergabung dengan perusahaan perikanan karena kalah saing dengan teknologi mereka yang lebih maju. Namun hal itu tetap tidak meningkatkan kesejahteraan nelayan itu sendiri. Status quo saat ini belum cukup kuat untuk melaksanakan perekonomian atau ekonomi biru. Memang sudah banyak pasal atau aturan mengenai illegal fishing, pukat harimau, namun dalam pengawasan dari aturan-aturan tersebut masih sangatlah kurang. Banyaknya pelanggaran yang ditemukan menandakan pemerintah masih belum siap akan ekonomi biru. Temuan monopoli masih banyak terjadi yang dilakukan oleh perusahaan perikanan menyebabkan kesenjangan terjadi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Apabila hal itu terjadi, tujuan dari ekonomi biru mustahil akan tercapai dengan baik. Masuk ke argumen yang pertama, diperlukan peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir, khususnya ikan, mangrove, serta terumbu karang. Perlunya hukum yang jelas untuk menyusun rencana tata ruang laut sesuai untuk kegiatan ekonomi, mengidentifikasi wilayah laut yang tetap harus terlindungi. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Pemerintah perlu meninjau hal ini karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan anggaran, sumber daya manusia, rencana pengelolaan untuk mencegah berkurangnya stok ikan. Perlu adanya regulasi untuk mengukur kepatuhan dan merencanakan implementasi pembangunan dengan berbagai indikator yang mengukur status sumber daya pesisir laut, luas mangrove, kualitas karang, guna menghindari konflik tata guna wilayah laut dan pesisir. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena apabila pemerintah tidak melakukan regulasi yang jelas, maka akan terjadi konflik di mana nelayan akan melakukan persaingan dengan perusahaan-perusahaan besar. Maka dari itu perlu adanya regulasi yang jelas dalam pelaksanaannya. Kemudian masuk lapisan yang kedua, pencurian ikan oleh kapal asing yang masih sering terjadi tanpa pengetahuan pemerintah, menandakan bahwa Indonesia belum siap untuk menerapkan ekonomi maritim, khususnya ekonomi biru. Apabila wilayah keamanan kelautan kita masih dapat terganggu oleh pihak asing, lantas bagaimana kita dapat melaksanakan ekonomi biru yang efektif dan berkelanjutan tanpa adanya intervensi dari bermacam pihak? Pemerintah perlu mengetahui yang mana yang akan diuntungkan dari ekonomi biru ini, karena hingga saat ini nyatanya banyak nelayan yang masih kalah saing dengan perusahaan besar. Hal ini tidak sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diperlukan keadilan tanpa memihak. Keadilan tanpa memihak, keuntungan yang tidak signifikan, masih banyaknya kesenjangan sosial, hingga masih kurangnya sumber daya kelautan kita, menandakan bahwa Indonesia belumlah siap untuk menghadapi ekonomi biru. Maka dari itu, saya sebagai tim pro dengan bangga mendukung mosi tersebut bahwa Indonesia belum siap menghadapi ekonomi biru dan melaksanakan ekonomi biru. Sekian, terima kasih.